Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasan, Nihongo Gaku no Arya desu. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi bab 4 dari buku Minano Nihongo lagi ya minasan. Oke, jadi kemarin sudah kita bahas tentang materi angka dalam bahasa Jepang. Nah, jadi kalau minasan yang kemarin sudah bisa untuk angka-angka dari bahasa Jepang itu gimana penyebutannya. Nah, minasan sudah bisa masuk ke bab 4 ini ya. Nah, tapi kalau minasan yang belum bisa untuk menyebutkan angka dalam bahasa Jepang, nah silakan minasan tonton dulu video bab 3 kemarin ya. Nah, karena di sini di bab 4 ini kita akan membahas tentang materi waktu, yaitu tentang jam dan menit. Nah, yang dimana nanti itu menggunakan angka ya. Nah, jadi harus bisa dulu minasan untuk penyebutan angkanya gitu ya. Nah, kalau sudah bisa, langsung aja kita lanjut ke materinya ya. Oke, nah di sini untuk pertama kita membahas untuk penyebutan jam dan menit dalam bahasa Jepang. Nah, dalam bahasa Jepang, kata jam itu menggunakan kata ji ya. Jadi jam berapa ya. Jadi bahasa Jepangnya adalah nani nani ji. Jadi untuk sebelum kata ji ini adalah angka dari jam tersebut ya. Untuk ji-nya itu artinya jamnya gitu ya. Nah, misal jam 1. Nah, berarti satunya dulu ya, ichi baru ji. Jadi ichiji gitu ya. Gitu, itu untuk jam ya. Kalau untuk menit, dia bisa menggunakan kata fun atau pun. Nah, ini ada dua kata nih untuk menyebutkan menit nih. Ada yang fun, ada yang pun. Nah, kalau yang fun ini dia digunakan untuk angka yang normal ya, angka yang kayak umumnya angka yang kita pelajari bab 3 kemarin ya. Gitu. Nah, kalau yang pun ini dia digunakan untuk angka yang spesial. Jadi untuk angkanya ini penyebutannya bukan seperti angka pada umumnya ya. Jadi dia ada perubahannya untuk penyebutan angkanya gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau fun itu untuk yang angka normal, kalau yang pun itu untuk angka yang istimewa gitu ya, yang ada perubahan penyebutannya gitu. Nah, lanjut kita bahas ke penyebutan jamnya dulu ya. Oke, di sini ada beberapa angka ya. Jadi mimin tulis sampai jam 12 aja. Nah, karena di Jepang itu biasanya yang dipakai itu sampai jam 12 aja gitu ya. Jadi jam 12 siang dan 12 malam gitu ya. Jadi intinya kayak AM PM gitu ya. Gitu. Nah, tapi di sini bisa diperhatikan ada waktu yang mimin kasih tanda ya, tanda bintang ini ya. Nah, yang mimin kasih tanda bintang ini merupakan suatu penyebutan yang istimewa ya. Jadi angkanya itu berbeda ya. Jadi ada perubahan cara baca angkanya. Nah, jadi contoh untuk jam 4. Nah, angka 4 sendiri kan harusnya yon ya, bukan yo. Nah, tapi sini kalau untuk jam 4, maka dia 4-nya ini bukan pakai yon, tapi pakainya kata yo gitu ya. Jadi yoji gitu ya. Jadi n-nya tuh hilang. Jadi cuma yoji, itu jam 4 gitu ya. Terus untuk jam 7. Nah, kalau kemarin untuk angka normal 7 itu bahasa Jepangnya adalah nana. Tapi ketika untuk penyebutan jam ini, kata 7 ini menggunakan kata shichi ya. Jadi jam 7 bahasa Jepangnya adalah shichiji gitu. Nah, terus yang ketiga di sini ada kata jam 9. Nah, kalau 9 itu angka normalnya yang kemarin adalah Q ya. Ki U kecil U. Nah, tapi ketika untuk menyebutkan jam angkanya 9 ini diartikan dengan kata ku ya, ku aja gitu. Jadi jam 9 bahasa Jepangnya adalah kuji gitu. Nah, selain ketiga angka ini untuk penyebutan angka jamnya normal ya. Jadi kayak angka yang kita pelajari bab 3 kemarin. Nah, jadi untuk penyebutan angka selain jam 4, jam 7, jam 9 itu menggunakan angka biasa terus tambahin kata ji setelahnya. Contoh, jam 1 ya, 1 itu ichi ya, tambahin ji aja setelah ichinya. Jadi ichiji itu jam 1, jam 2 niji, jam 3 sanji, jam 5 goji dan seterusnya sampai jam 12 juniji gitu ya. Nah, ini untuk penyebutan jam dalam bahasa Jepang. Jadi yang kita bahas di sini cuma sampai jam 12 aja ya. Nah, nanti di akhir itu nanti ada contoh penggunaan kata AM atau PM-nya. Jadi untuk membedakan jam 12 siang atau jam 12 malam gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke bagian angka untuk menit. Oke, pada umumnya ketika kita menyebutkan angka menit ya dalam waktu, biasanya kan kita cuma pakai sampai 60 angka aja ya, atau bahkan cuma 59 aja untuk menit ini ya yang kita pakai. Nah, di sini untuk menit ini kita menggunakan angka konsonan. Jadi 1 sampai 10 gitu ya. Jadi intinya kita harus paham nih ya penyebutan menit dalam angka 1 sampai 10 menitnya gitu. Nah, jadi pada menit ini juga ada beberapa angka istimewa seperti jam tadi ya. Yaitu pada angka 1 menit ya, 3 menit, 6 menit, 8 menit dan 10 menit gitu.
Nah, jadi untuk 1 menit ini ya, kata satu kan itu ichi ya harusnya ya. Tapi ketika dia untuk 1 menit, dia bukan ichipung ya, bukan, tapi menjadi ipung gitu ya. I kecil pung. Nah, jadi ipung itu artinya 1 menit ya. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan ya, bahwa untuk angka menit ini, yang angka spesial ini, untuk menyebutkan menitnya bukan pakai fun, tapi pakainya pun ya gitu ya. Jadi ada marunya pada fu-nya gitu. Jadi pun. Jadi ipun itu 1 menit gitu ya. Nah, terus berikutnya ada angka 3 menit ya. Ada kata 3 menit ini bahasa Jepangnya adalah sanpung. Nah, jadi untuk angka 3 dalam menit ini, untuk angkanya sendiri dalam bahasa Jepangnya tidak ada perubahan. Dia tetap pakai san. Nah, cuma dia nanti setelah sannya untuk menyebutkan menitnya, dia memakai pung. Ya, makanya dia termasuk dalam kata istimewa ya. Jadi 3 menit itu bahasa Jepangnya adalah sanpung gitu. Nah, terus berikutnya ada angka 6 menit ya. Jadi 6 menit itu kalau 6 doang kan roku ya. Kalau 6 menit dia berubah jadi ropung gitu ya. Jadi berubah rokunya jadi ropung gitu. Jadi ro kecil dan pung. Nah, terus berikutnya untuk angka 8 menit ya. 8 menit. Nah, kalau 8 itu angka umumnya adalah hachi ya, hachi. Nah, ketika dia disebutkan sebagai menit 8-nya ini, maka dia berubah jadi hapung gitu ya. Ha, kecil dan pung. Gitu ya. Jadi hapung. Ya, jadi untuk penyebutan pungnya ini agak ditekan ya. Jadi hapung gitu ya. Nah, terus terakhir untuk penyebutan angka 10 dalam menit ya. Jadi kalau 10 itu bahasa Jepangnya yang umumnya itu adalah ju ya. Penulisannya ji, yu kecil, dan u. Nah, tapi ketika dia dipakai untuk menyebutkan menit, maka dia berubah ya. Untuk penulisannya, kalau penyebutannya hampir sama ya, tetap ju. Nah, cuma untuk penulisannya dia berbeda ya. Kalau tadi umumnya penulisan angka 10 itu ji, yu kecil, dan u. Nah, kalau untuk menit penulisannya ji, yu kecil, su kecil, dan pung gitu ya. Jadi jup pung. Nah, pungnya itu agak ditekan ngomongnya ya. Jadi jup pung gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah angka konsonan ya, yang kita bahas ini 1 sampai 10 itu adalah angka konsonan. Jadi pasti dipakai pada angka-angka setelah 10 ya. Di atas 10 itu tetap pakai angka konsonan ini, jadi 1 sampai 10-nya gitu. Nah, jadi untuk penyebutan angka menit yang lebih dari 10 ya, dia tetap ya menggunakan pola yang ini nih ya. Jadi ketika ada kata 1, ada kata 3, ada kata 6, ada kata 8, ada kata 10, nah maka dia untuk ketika menyebutkan menit ya dirubah seperti ini ya gitu. Nah, contohnya yang 1 ya, kata 1 itu kan digunakannya pada angka 11, 21, 31, 41, 51 dan seterusnya ya. Nah, maka kata 1-1-nya itu ya diubah jadi ipung gitu ya. Nah, contoh nih di sampingnya ada kata angka 11 menit ya. Nah, 11 itu bahasa Jepang kan ju ichi ya, ada kata ichi-nya tuh 1 tuh. Nah, kalau angka 11 dijadikan sebagai menit, maka dia jadinya ju ipung. Jadi kata ichinya tadi, satunya tadi ganti ipung ini ya. Jadi ju ipung ya, 11 menit gitu. Nah, terus untuk 3 menit sama aja ya. 3 itu san. Nah, terus angka 3 itu digunakan di angka 13, 23, 33 dan seterusnya. Nah, contohnya pada angka sampingnya ini ada angka 13 ya. Nah, 13 itu bahasa Jepangnya adalah jusang. Ya, jusang. Nah, ini tidak ada perubahan tadi ya untuk angka 3 ya. Nah, jadi tetap jusang, tapi dia untuk menyebutkan menitnya menggunakan kata pung gitu ya. Jadi jusang pung gitu. Nah, terus angka berikutnya 6 menit. Ya, itu sama aja ya. 6 menit itu kan digunakan pada angka 16, 26, 36 dan seterusnya. Jadi untuk angka 66-nya itu sama aja diubah jadi ropung kalau dia menyebutkan menit. Contohnya nih 16. 16 itu bahasa Jepangnya yang biasa itu juroku ya, juroku. Nah, jadi rokunya tadi 6-nya tadi ketika digunakan untuk menyebutkan menit diganti dengan ropung. Jadi ju ropung itu 16 menit gitu ya. Nah, 8 menit juga sama aja ya. Ketika dia digunakan dalam angka di atas 10, misal 18, 28, 38 dan seterusnya, maka angka 8-nya itu diubah jadi hapung ya. Hachinya itu jadi hapung gitu ya. Contoh 18 itu bahasa Jepang yang biasa itu yang umumnya tuh juhachi ya, juhachi. Nah, ada kata hachi tuh 8-nya tuh. Nah, jadi untuk 18 ini ketika untuk menyebutkan menit, maka kata hachinya tadi diubah jadi hapung ya. Jadi ju hapung gitu untuk menyebutkan menit ya, 18 menit gitu. Nah, kalau untuk yang konsonan puluhan, misal 20, 30, 40. Nah, itu kan dia pasti di akhir katanya kan menggunakan kata 10 ya, ju ya. Misal
20 itu niju ya, angka biasanya niju. 30 sanju, 40 yonju gitu kan. Nah, angka 10 ini tadi ketika dia digunakan untuk menyebutkan menit, dia kan berubah jadi jupung ya. Nah, itu sama juga ya dengan angka setelahnya. Jadi angka konsonan setelahnya juga sama aja. Ju-nya diganti jadi jupung gitu ya. Contoh 20 menit. Itu kan harusnya kalau biasa umumnya niju. Nah, tapi kalau untuk menyebutkan menit, maka ju-nya tadi jadi jupung gitu ya. Jadi ni jupung gitu. Penulisannya ni, ji, yu kecil, su kecil, dan pung gitu ya. Ni jupung gitu. Nah, dan seterusnya ya minasang ya. Jadi kayak 21, 23, 26 ya, dan seterusnya lah pokoknya. Jadi tetap ya angka yang istimewa ini penyebutannya sama ya seperti angka satuannya ini gitu ya. Nah, kalau selain angka pengecualian ini, nah dia kan menggunakan kata fun. Nah, untuk angkanya sendiri, dia tidak ada perubahan ya. Jadi kayak angka umum aja ya. Misal 2 menit nih. 2 itu ni, ya menitnya pakai fun, bukan pun ya, tapi fun. Jadi ketika untuk menyebutkan angka yang bukan istimewa, bukan angka istimewa, dia menitnya pakainya kata fun, bukan pun ya. Fun aja, fu dan en. Jadi 2 menit bahasa Jepangnya adalah ni fun. 4 menit, ya 4 tuh yon, menit itu fun, jadi yon fun. Ya 5 menit go fun. 7 menit nana fun, 9 menit kyu fun gitu ya. Nah, begitu juga dengan angka-angka setelahnya, angka konsonan setelahnya. Misal 12 menit, nah 12 kan Juni ya. Nah, jadi Juni fun gitu aja ya. Jadi angkanya tidak ada yang berubah kalau yang bukan angka istimewa ya gitu. Jadi angka kayak biasanya aja gimana, terus tambahin fun aja gitu ya. Gitu. Nah, jadi ini untuk penyebutan angka menit dalam bahasa Jepang ya. Ini silakan dipahami ya minasang ya. Oke, nah di sini berikutnya kita akan gunakan waktu jam dan menit tadi untuk menyebutkan waktu saat ini. Jadi waktu sekarang ya, ketika kita mau menyebutkan waktu sekarang gitu ya. Nah, jadi ada rumus kalimatnya ketika kita mau menyebutkan waktu saat ini, yaitu menggunakan kata ima, nani nani ji ya. Terus nani fun atau pun kalau angka menitnya istimewa, terus ditutup dengan kata des gitu ya. Nah, yang dimana ima itu kan artinya sekarang ya. Jadi sekarang jam berapa, terus berapa menit gitu maksudnya ya gitu. Nah, jadi contohnya nih ada kalimat ya sekarang jam 7.50 menit gitu ya. Jam 7.50 menit. Nah, ini kita artikan aja dari awal. Sekarang tuh ima, terus jam 7-nya dulu, jamnya dulu. Jam 7 itu shichiji tadi ya. Nah, terus 50 menit yaitu go jupung. Nah, ini kan puluhan ya, konsonan puluhan. Jadi dia pengecualian tuh istimewa. Jadi pakainya pung ya, jupung gitu ya. Jadi shichiji go jupung des gitu. Jadi sekarang jam 7.50 menit. Itu ima shichiji go jupung des. Nah, terus contoh kedua, di sini bisa juga ditambahkan topik ya untuk kalimatnya. Misal kita mau menyebutkan waktu saat ini dari suatu wilayah. Ya, misal nih di awal kalimat disebutkan nama wilayahnya, misal Jepang sekarang jam 8.30 menit gitu ya. Nah, jadi Jepangnya ini kita jadikan sebagai topik pembicaraannya. Jadi Nihon wa gitu ya. Nihon wa. Nah, sekarang jam 8.30. Nah, ini kayak rumus ini ya. Jadi sekarang tuh ima, jam 8 itu adalah hachiji. Nah, 30 menit itu sanjupung. Nah, ini konsonan puluhan juga ya. Sanjupung gitu jadinya. Nah, ketika menyebutkan angka menitnya yang 30 menit ini, itu bisa menggunakan kata hang ya. Jadi hachiji hang gitu aja sudah bisa ya. Jadi kata hang ini sudah mewakilkan angka 30 menitnya gitu. Jadi bisa nihon wa ima hachiji sanjupung des atau nihon wa ima hachiji hang des gitu ya. Gitu, bebas lah ya. Jadi nggak ada pengecualian khusus, bisa pakai sanjupung, bisa pakai han aja nggak apa gitu. Nah, jadi kalau han ini biasanya kalau dalam penyebutan arti dalam bahasa Indonesianya, dia kalau hachiji hang, dia bahasa Indonesianya adalah 8:30 biasanya gitu ya. Jadi hang ini kan bahasa Indonesianya adalah setengah gitu ya, hang. Jadi kalau hachiji hang tuh kayak 8:30 gitu maksudnya. Gitu ya, maksudnya begitu. Nah, jadi bisa pakai sanjupung atau hang aja gitu, bebas ya minasang ya. Gitu. Nah, jadi ini untuk penyebutan waktu saat ini ya, menggunakan bahasa Jepang. Nah, kalau nggak disebutin menitnya gimana? Bisa nggak? Ya bisa ya. Jadi untuk yang fun atau punnya ini nggak usah dipakai. Jadi cuma ima ya, nani ji des gitu aja. Misal sekarang jam 7 ya. Ya udah ya ima shichiji des gitu aja. Untuk menitnya nggak usah disebutin, nggak apa-apa sebenarnya gitu ya. Nah, jadi pola ini digunakan ketika kita ingin menyebutkan waktu sekarang ya, waktu saat ini.
Nah, ini diingat-ingat ya minasang ya, kalau perlu dihafalin gitu. Nah, terus ketika kita ingin menanyakan waktu saat ini, nah bisa menggunakan kata ini ya. Jadi ima nanji desu ka gitu ya. Nah, jadi untuk menanyakan waktu saat ini nih ya, jam berapa ya. Nah, itu bisa menggunakan kata nanji. Itu artinya adalah jam berapa. Jadi ima nanji desu ka artinya adalah sekarang jam berapa gitu ya. Jadi ima nanji desu ka gitu ya. Jadi sekarang jam berapa? Nah, untuk menjawabnya ya ganti aja untuk kata nannya ini dengan waktu atau dengan angka jam yang telah diketahui atau dengan angka jam saat ini gitu ya. Misal dijawabnya sekarang jam 10 gitu ya. Jadi berapanya kan diganti dengan angka 10. Jadi untuk jawabnya ima juji des gitu ya. Jadi sekarang jam 10 begitu. Nah, jadi untuk menanyakan waktu saat ini menggunakan pola kalimat ima nanji desu ka gitu ya. Sekarang jam berapa? Nah, ini juga bisa ditambahkan topiknya ya ketika kita mau menanyakan waktu dari suatu wilayah. Misal Jepang, sekarang jam berapa? Nah, yaudah berarti Jepangnya itu diartikan awal, ditambahkan partikel wa menjadi topik ya. Jadi Nihon wa ima nanji desu ka gitu ya. Jepang sekarang jam berapa? Nah, terus dijawab misal Jepang sekarang jam 10. Berarti Nihon wa ima juji desu gitu ya. Jadi bebas lah, sesuai minasang aja ya. Kalau kita mau menyebutkan waktu dari suatu wilayah, ya wilayah tersebut kita jadikan sebagai topik gitu. Terus setelahnya kita pakai rumus ini ya, ima nanji desu ka atau ima naniji desu gitu ya untuk menjawabnya gitu. Oke, nah ini untuk menyebutkan waktu ya dalam bahasa Jepang. Nah, ini kalau minasang belum paham silahkan diulangi lagi untuk penjelasannya. Kalau sudah paham, nah kita selanjutnya akan membahas tentang kata kerja ya. Oke, nah berikutnya di sini kita akan membahas mengenai kata kerja ya. Nah, jadi dalam bab 4 ini di bagian kosakatanya itu sudah mulai ada kata kerja. Nah, jadi kata kerja itu apa sih? Nah, jadi kata kerja itu adalah kosakata yang mengandung kegiatan. Nah, biasanya kata kerja itu dalam bahasa Jepang adalah kosakata yang ada kata masu ya, atau bacanya ini bukan masu ya, tapi mas gitu ya. Nah, dia sama kayak des ya. Jadi penulisannya kan desu tapi bacanya des. Nah, mas ini juga sama ya, penulisannya masu tapi bacanya mas gitu ya. Contohnya nemas, hatarakimas, okimas, benkyoshimas, owarimas, yasumimas. Ya, itu kan kosakata yang udah ada di bab 4 yaitu kata kerja namanya. Jadi kata kerja itu adalah kosakata yang mengandung kegiatan. Contoh belajar itu kan mengandung kegiatan gitu ya. Itu. Nah, jadi untuk kata kerja sendiri itu biasanya dijadikan sebagai predikat ya, yaitu kata yang berada di akhir kalimat ya dalam suatu penyusunan kalimat dalam bahasa Jepang gitu ya. Nah, jadi ketika predikatnya sudah memakai kata kerja yang pakai mas itu tadi, nah itu tidak usah menggunakan kata des atau jari mas yang sebagai penutupnya. Ya, karena penutupnya sudah menggunakan kata masnya ini gitu ya dalam kata kerjanya. Jadi ketika kita udah pakai kata kerja nih ya dalam suatu kalimat, nah itu tidak usah ditutup dengan des atau ja arimaseng lagi ya. Itu cukup udah masnya aja gitu ya, begitu. Nah, contohnya. Nah, di sini ada kata saya nanti malam bekerja. Ya, saya nanti malam bekerja ya. Bahasa Jepangnya adalah watashi wa konban hatarakimasu gitu ya. Jadi saya tuh watashi wa ya, karena dia jadi topik ya dikasih partikel wa, watashi wa ada waktu nih nanti malam ya, itu konban. Terus bekerja itu hatarakimasu ya, saya watashi wa konban hatarakimasu gitu ya. Jadi hatarakimasu ini kan kata kerja ya, ada kata mas nih. Jadi dia tidak usah ditutup dengan des atau ja arimasen lagi gitu ya. Watashi wa konban hatarakimasu gitu, udah gitu aja ya. Nah, terus kalau dia kalimatnya negatif gimana? Nah, nanti ya abis ini kita akan bahas untuk perubahan bentuk negatifnya. Nah, sebelum kita bahas perubahannya, kita harus bahas dulu ya. Di sini kita sudah masuk ke bagian keterangan ya dalam penyusunan kalimat bahasa Jepangnya. Jadi kemarin kan kita bab 1 sampai 3 kan cuma bahasnya topik sama predikat aja ya. Jadi misal saya adalah dokter, terus ini adalah apa, terus di sini adalah di mana gitu kan. Nah, kita kan cuma bahas topik sama predikatnya aja. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian keterangan gitu. Nah, jadi biasanya kalau kita sudah memakai kata kerja, nah biasanya ada keterangan tuh yang dipakai ya, bisa ditambahkan keterangan dalam kalimat tersebut gitu ya. Nah, keterangan ini fungsinya untuk menjelaskan predikatnya atau kata kerjanya ya gitu.
dia dilakukannya kapan atau dilakukannya gimana gitu ya, gitu. Nah, keterangan ini ada 4 jenis. Yang pertama waktu, yang kedua penggunaan benda, yang ketiga bersama, yang keempat tempat gitu ya. Nah, jadi yang sudah kita bahas di sini keterangannya itu cuma waktu doang gitu ya. Nah, jadi untuk penggunaan benda, kebersamaan, dan keterangan tempat itu belum kita bahas gitu ya. Jadi di sini untuk menjelaskan kata kerjanya kita hanya bisa menggunakan waktu dulu gitu ya. Nah, contohnya nih dari kata yang atas ini, kalimat yang atas ini, kan ini ada kata nanti malam. Nah, ini kan waktunya ya, waktu yang menjelaskan kegiatannya gitu. Jadi keterangan ini fungsinya adalah untuk menjelaskan predikatnya gitu ya. Keterangan itu untuk menjelaskan predikatnya fungsinya. Jadi kata konban ini yaitu tuh menjelaskan hatarakimasnya. Jadi kerjanya itu dilakukannya nanti malam gitu maksudnya ya. Gitu. Jadi watashi wa konban hatarakimasu. Nah, penyusunan kalimatnya, keterangan itu diletakkan di setelah topik ya. Jadi ketika disebutkan waktu dari suatu kegiatan, maka dia waktunya itu disebutkan di setelah topik ya. Tidak peduli ya dalam bahasa Indonesia itu gimana. Pokoknya kalau ada waktu, misal kata nanti malam ini kita ubah penyusunannya jadi setelah bekerja. Misal saya bekerja nanti malam. Nah, itu penyusunan bahasa Jepangnya tetap ya. Jadi watashi wa konban hatarakimasu. Jadi waktunya itu peletakannya tetap di setelah topik gitu. Jadi artian dulu waktunya di setelah topiknya gitu. Gitu ya. Jadi untuk penyusunan kalimatnya waktu itu pasti setelah topik penyebutannya. Nah, kalau nggak ada topik, ya udah berarti dia di awal kalimat. Misal nanti malam bekerja, saya itu nggak disebutin misalnya nggak ada nih. Nah, bahasa Jepangnya ya udah ya konbannya itu jadi awal kalimat ya, berada di awal kalimat. Jadi konban hatarakimasu gitu aja. Gitu ya. Atau bekerja nanti malam ya tetap konban hatarakimasu gitu. Jadi waktu dulu yang diartikan baru kata kerjanya. Gitu ya minasan ya. Jadi untuk penyusunan keterangan ini di setelah topik gitu, diingat-ingat. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas perubahan dari suatu kata kerja ya. Nah, jadi kata kerja itu ada perubahannya minasang. Nah, fungsi perubahannya untuk apa? Nah, jadi kan kalau kita pakai des atau pakai kata benda predikatnya, kita kan pasti mengakhiri suatu kalimat tersebut ketika positif menggunakan penutup des itu kan. Kalau negatif pakainya ja arimasen gitu ya. Nah, ini sama aja ketika predikatnya memakai kata kerja untuk menunjukkan bahwa kata kerja itu positif atau negatif, dia tuh ada perubahan kata kerjanya. Jadi kata kerjanya yang dirubah gitu ya. Jadi tidak memakai des dan ja arimasen lagi untuk menunjukkan kalimat positif atau negatifnya gitu ya. Nah, di sini yang dirubah pada kata kerja adalah kata masunya atau masnya di sini ya. Nah, di sini bisa diperhatikan ada kata bentuk positif, ada bentuk negatif ya kan. Ada bentuk non lampau dan bentuk lampau. Nah, maksudnya lampau dan non lampau tuh gimana? Nah, kalau non lampau ya kata kerja itu kan pasti kegiatan ya. Nah, jadi kalau non lampau itu berarti kegiatan yang sekarang masih dilakukan atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan mendatang gitu ya. Kalau lampau berarti itu kegiatannya. Kalau positif ya, berarti dia telah dilakukan, udah selesai kegiatannya nih. Nah, kalau dia yang negatif, negatif lampau, berarti kegiatannya tidak dilakukan pada waktu yang telah terjadi gitu ya. Misal tadi pagi tidak bangun gitu ya, contohnya begitu. Nah, jadi kata kerja bentuk lampau dan non lampau ini, ya dia itu cuma menunjukkan bahwa kegiatannya itu dilakukannya kapan atau tidak dilakukannya itu kapan gitu ya. Maksudnya begitu. Nah, terus di sini ada bentuk positif dan negatif. Nah, kalau positif berarti dia dilakukan. Ya, kalau negatif berarti dia tidak dilakukan gitu ya. Gampangnya begitu. Nah, yang pertama kita bahas untuk kata kerja yang positif non lampau ya. Maksudnya yang kegiatannya itu dilakukan saat ini atau di waktu yang akan mendatang gitu maksudnya kalau non lampau ya. Itu. Nah, kalau kegiatannya masih dilakukan atau akan dilakukan masihan, nah dia pakai kata kerja yang seperti di kosakata aja ya. Jadi masnya nggak usah diapa-apain ya, kata kerjanya tidak usah diapa-apakan. Jadi masih pakai bentuk mas gitu ya. Misal tadi ya watashi wa konban hatarakimasu ya, saya nanti malam bekerja gitu. Nah, kalau yang negatif ya berarti kan dia tidak dilakukan. Nah, di sini negatif yang non lampau dulu nih ya, negatif yang non lampau. Nah, kalau dia kegiatannya negatif alias tidak dilakukan, misal bekerja tadi itu dilakukan ya. Kalau tidak bekerja, nah berarti dia akan jadi negatif, kegiatan tidak dilakukan. Nah, maka kata kerjanya yang diubah adalah kata masunya. Nah, masunya diubah jadi kata masen ya. Nah, jadi misal hatarakimasu. Nah, jadi di sini ya contoh nih, saya nanti malam tidak bekerja. Ya, kayak tadi cuma hatarakimasnya, masnya itu ganti dengan kata masen. Jadi watashi wa konban hatarakimasen gitu ya.
Seperti itu. Jadi masnya aja diganti maseng kalau kegiatannya tidak dilakukan saat ini atau di waktu yang akan mendatang gitu ya. Gitu, alias non lampau gitu ya. Nah, terus sekarang kita bahas yang kegiatan positif lampau. Ya, alias kegiatan yang telah dilakukan gitu ya, udah selesai dilakukan gitu ya. Nah, kalau kegiatannya udah selesai dilakukan, ya walaupun baru 1 detik yang lalu, ya kegiatan udah selesai 1 detik yang lalu, itu sudah termasuk kegiatan lampau ya, positif yang lampau. Nah, cara ngerubahnya, dia kata masunya diganti dengan kata ini, masita ya, masta bacanya, masta. Jadi masnya ganti masta. Contoh nih, saya kemarin bekerja. Ya, saya kemarin bekerja. Nah, di sini kan waktunya kemarin ya. Nah, kalau ada waktu kemarin berarti kan dia ngomongin kegiatan yang telah dilakukan gitu ya. Nah, biasanya untuk kegiatan yang telah dilakukan ini diikuti oleh waktu lampaunya gitu ya. Jadi, waktu lampau tuh misal yang sudah dipelajari, yang sudah dihafalkan di bab 4 ini ada tadi pagi, ada kemarin lusa gitu ya. Nah, itu termasuk waktu lampau ya, minasang ya. Gitu. Jadi ketika ada waktu tadi pagi, ada waktu kemarin malam, kemarin lusa ya, atau 2 hari yang lalu sama aja ya, kemarin lusa 2 hari yang lalu sama aja. Nah, berarti nanti kata kerjanya kalau dia kata kerjanya positif ya berarti dia termasuk kata kerja positif lampau. Jadi nanti kata kerjanya, masnya ya, kata masnya itu diganti dengan kata masta. Ingat-ingat ya, gitu. Nah, itu ketika kata kerjanya positif lampau ya, kegiatannya sudah dilakukan gitu ya, sudah selesai dilakukan gitu. Nah, kalau kegiatannya negatif lampau, jadi kita ngomongin waktu yang dimana kita tidak melakukan suatu kegiatan gitu ya. Nah, kita tidak melakukan kegiatan pada waktu yang telah lampau gitu. Misal kemarin tidak bekerja gitu ya. Nah, kemarin tidak bekerja. Nah, kita ngomongin waktunya kemarin, tapi kemarin kita tidak melakukan kegiatan tersebut. Nah, maka itu termasuk kata kerja negatif ya, negatif tapi lampau gitu ya. Kita nyebutin waktunya tadi pada waktu yang lampau, yang telah terjadi gitu waktunya. Nah, di sini cara ngerubahnya, kata mas pada kata kerjanya, ya kan, diubah jadi negatif. Tadi kan kalau negatif cuma masen doang yang non lampau. Kalau negatifnya lampau, kata masennya ini diganti menjadi masen desta gitu ya, tambahin kata desta setelah masennya. Jadi kata masnya ganti masen desta ini. Contohnya nih, saya kemarin tidak bekerja. Nah, ini tidak bekerja itu kan negatif ya. Terus ada waktu lampau. Nah, maka ini kata kerjanya termasuk negatif lampau gitu ya. Nah, artikan saja kayak tadi ya. Jadi watashi wa, saya kemarin, kino ya tidak bekerja. Nah, kalau tidak bekerja tadi kan ini di atas ya, hatarakimasen gitu kan. Nah, tapi di sini waktunya kemarin, berarti dia lampau. Jadi hatarakimasen deshita gitu ya. Nah, jadi ini ya minasang ya. Jadi ketika menyebutkan suatu kata kerja yang sebagai predikat, nah di sini ada perubahannya masing-masing ketika menyebutkan positif, negatif, ya positif lampau, negatif lampau gitu ya. Ada sendiri perubahannya, yaitu ganti masnya dengan masen kalau negatif non lampau. Terus masnya ganti masta kalau positif lampau, atau masnya ganti masen desta kalau negatif lampau gitu ya minasang ya. Nah, jadi diingat-ingat ya, kalau yang kegiatannya itu dilakukan saat ini atau yang masih akan dilakukan ya, alias belum dilakukan, ya dia pakai mas aja kayak di kosakata hatarakimasu, okimasu gitu ya. Gitu. Nah, kalau dia menyebutkan kegiatan yang tidak akan dilakukan saat ini atau di waktu yang akan mendatang, nah nanti masnya ganti masen gitu ya. Nah, misal nanti malam tidak tidur gitu ya. Nah, jadi kan tidak tidurnya kan masih nanti malam gitu ya. Masih belum dilakukan. Nah, maka itu nanti kata kerjanya masnya ganti nemasen gitu aja ya, gitu. Jadi tidurkan nemas ya, kalau tidak tidur nanti malam ya konban nemaseng gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kegiatannya telah dilakukan, menyebutkan kegiatan yang telah dilakukan, masnya ganti masta gitu. Kalau menyebutkan kegiatan yang tidak dilakukan pada waktu yang telah terjadi, masnya ganti masen desta. Gitu ya minasang ya. Nah, ini silakan dipahami untuk perubahan kata kerjanya, karena ini nanti di bab setelah-setelahnya ini akan digunakan terus ya kata kerja ini. Jadi harus paham minasang ya di sini. Kalau ada yang nggak paham silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bahas waktu lagi ya minasang ya. Jadi tadi kan sudah kita bahas di awal tadi, yaitu tentang waktu, jam, dan menit doang ya kan. Nah, untuk waktu selain itu belum kita bahas nih. Nah, jadi dalam bahasa Jepang itu ada yang namanya itu waktu spesifik ya, alias waktu yang jelas ya. Jadi waktu spesifik itu ya diantaranya ada waktu jam,
ya, yang tadi sudah kita bahas. Hari, nah maksud hari itu bukan 1 hari 2 hari, bukan ya, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Itu waktu spesifik atau waktu yang jelas. Terus tanggal, ya, terus bulan dan tahun gitu ya. Nah tapi untuk tanggal, bulan, tahun kayaknya kita belum ya di bab 4 ini ya. Cuma jam dan hari. Nah jadi untuk jam dan hari ini adalah waktu spesifik atau waktu yang jelas ya disebutkannya. Nah misal kalau kita ngomongin waktu selain jam dan hari, misal kita cuma ngomong hari ini ya, waktunya kita pakai hari ini yaitu kyo ya. Nah itu kan bukan waktu yang jelas, maksudnya hari ini itu kan tidak jelas itu di jam berapa hari ininya gitu ya. Jadi hari ini kan ada 24 jam gitu ya. Jadi kan di situ tidak jelas, kalau cuma nyebutin hari ini waktunya nggak jelas jam berapanya gitu ya. Itu. Nah kalau nyebutin jam itu udah jelas langsung ya, dia langsung nyebutin waktu spesifiknya gitu. Nah kalau nyebutin hari ini, nah kalau hari ini dia bisa menjadi waktu spesifik ataupun tidak ya. Nah dia bisa menjadi waktu spesifik kalau dia digabung dengan waktu minggu ini, minggu kemarin, minggu depan gitu ya. Nah jadi kalau misal ada kalimat gini, minggu ini hari Senin gitu ya. Nah itu harinya itu menjadi waktu spesifik gitu ya. Tapi kalau cuma minggu ini doang, minggu besok, minggu kemarin itu tidak spesifik karena tidak diketahui harinya itu hari apa pada minggu tersebut gitu ya. Gitu. Nah sama halnya dengan waktu tanggal ya. Jadi tanggal juga ya, tanggal 1, 2, 3 itu belum, tapi ya itu nanti bab 5. Nah jadi itu ketika ada waktu tanggal ya pasti nanti dia menjadi waktu spesifik ya gitu. Nah waktu spesifik ini digunakan untuk menentukan waktu kegiatan ya, atau waktu dari kata kerja. Nah jadi ketika kata kerja dijelaskan dengan waktu spesifik ya, dikasih tahu nih melakukan kegiatannya itu kapan ya. Nah dikasih taunya dengan waktu spesifik. Nah maka waktu spesifiknya itu diberikan partikel ni setelahnya gitu ya. Jadi waktu ni kata kerja gitu ya. Nah jadi di sini untuk menunjukkan waktu yang jelas dari suatu kegiatan gitu ya. Misal saya tidur jam 10 gitu ya, atau saya bekerja hari Senin gitu. Nah itu nanti untuk waktunya dikasih partikel nih. Nah kalau tadi kan kayak yang sebelumnya kayak ini ya, contoh ini waktu yang ini nanti malam, kemarin, ini kan tidak jelas ya. Nanti malamnya jam berapa gitu ya. Malam kan ada beberapa waktu dia, jam 6 sampai jam 3 mungkin 3 pagi gitu ya gitu. Nah itu jam berapa kerjanya gitu, nggak dijelasin ya. Itu tidak jelas waktunya. Makanya dia di sini tidak dikasih partikel nih. Nah tapi kalau yang di waktu yang jelas, waktu spesifik, dia harus dikasih partikel nih untuk menyatakan waktu spesifik gitu ya dari suatu kegiatan. Nah jadi kalau ada kata kerja dan dikasih tahu waktu spesifik dari kegiatan tersebut, ya maka waktunya nanti dikasih partikel ni gitu ya. Nah contohnya seperti ini. Misal ada kalimat saya bekerja jam 7 AM. Nah ini ada kata AM nih. Nah jadi di sini AM ya, AM itu menggunakan kosakata gozen. Nah peletakan AM ini kalau dia untuk jam ya, dia peletakannya di sebelum waktu jam tersebut ya. Jadi artikan dulu AM-nya dengan kata gozen ini ya, gozen, baru jam 7-nya ini ya, shichiji gitu ya. Gitu. Nah, tadi kan cara ngartiin kalimat itu topik, terus keterangan waktu, setelah itu kata kerja ya. Jadi walaupun dalam bahasa Indonesianya acak penyusunannya, di sini kan topik, kata kerja dan waktu. Nah, dalam bahasa Jepangnya tetap ya diartikannya topik, waktu dan kata kerja gitu ya. Nah, jadi artinya dulu topiknya tadi ya. Saya watashi wa. Nah, jam 7 AM. Nah, jadi AM-nya dulu ya. Itu gozen pakainya. Nah, terus jam 7 itu shichiji. Nah, karena jam 7 ini tuh menjelaskan kegiatannya yaitu bekerja. Nah, dan jam ini adalah waktu spesifik, maka setelah menyebutkan waktunya dikasih partikel ni setelahnya. Jadi watashi wa gozen shichiji ni. Nah, baru bekerja hatara kimas gitu ya. Nah, kalau hatara kimas berarti dia menyebutkan bahwa kegiatannya tuh masih belum dilakukan gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini contoh berikutnya ada kalimat saya kemarin tidur jam 10 PM. Nah, di sini kata PM ini di dalam bahasa Jepangnya nggak kutulis ya, kelupaan minasang. Jadi kalau tadi kan AM itu menggunakan kata gozen di sebelum jamnya ya kan. Nah, kalau PM ini dia di kosakata ada tuh ya. Dia menggunakan kata gogo ya, gogo. Oke. Jadi menunjukkan waktu di atas jam 12 siang. Jadi kalau AM itu dia tuh untuk menunjukkan waktu yang di bawah jam 12 siang. Jadi dari jam 12 malam sampai jam 11.59 siang. Kalau PM atau gogo di dalam kosakata bahasa Jepang,
itu menunjukkan waktu dari jam 12 siang sampai jam 11.59 malam gitu ya, seperti itu. Nah, jadi peletakannya sama ya seperti Gozen tadi ya, Gogo, tapi di sini nggak kutulis ya minasang ya. Harusnya di sini sebelum jam 10-nya, Juji-nya ini ada kata Gogo di sini ya. Jadi Gogo Juji gitu, jam 10 PM gitu. Nah, itu bisa minasang lihat ya di kosakata ya kalau penasaran. Nah, balik di sini kita bahas untuk kalimat ini tadi ya. Saya kemarin tidur jam 10 PM. Nah, bisa minasang perhatikan di sini ada dua keterangan waktu nih, kemarin dan jam 10 gitu kan. Nah, kalau ada dua waktu gini gimana ngartinya? Nah, gampang minasang ya. Jadi nggak usah bingung, tetap ya ngartinya sama aja. Waktunya itu diurutin ya dari waktu yang paling luas ke waktu yang paling spesifik atau waktu yang paling jelas gitu ya. Nah, di sini waktu yang paling luasnya adalah kemarin, ya kan? Terus waktu setelahnya adalah jam. Jadi intinya tuh artikan dulu waktu yang pertama disebutin, terus setelah itu diurutin dari waktu yang kedua dan ketiga dan keempat gitu ya. Kalau ada banyak ya gitu. Jadi tetap di sini kan pertama waktunya kemarin. Ya itu artikan dulu kemarin, baru setelah itu artikan waktu setelahnya itu jam 10 gitu ya. Nah, setelah kemarin diartikan baru tambahkan jam 10 gitu ya, baru kata kerjanya. Nah, jadi tadi kan cara ngurutin kalimatnya kan topik, waktu, baru kata kerja. Nah, topiknya di sini saya ya. Jadi watashi wa gitu ya. Saya dulu watashi wa. Nah, terus waktunya. Nah, waktunya ada dua nih. Nah, diurutin aja dari yang pertama, kemarin nih ya. Kemarin kino, terus waktu keduanya jam 10 PM. Jadi harusnya kan gogo juji ya, tapi di sini cuma aku kasih juji gitu ya. Nah, di sini di waktu yang terakhir kan ini waktu yang spesifik ya, jam ya. Maka di sini harus dikasih partikel nih untuk menyebutkan waktu spesifik dari tidur ini, dari kegiatannya ini gitu ya. Nah, ketika sudah baru tambahkan kata kerjanya terakhir, nemashita ya. Jadi tidur ya itu kan nemas. Nah, tapi di sini waktunya kan disebutinnya kemarin, berarti telah terjadi, telah lampau gitu ya. Nah, maka masnya pada nemas tadi ganti mashita. Jadi watashi wa kino juji ni nemashita atau watashi wa kino gogo juji ni nemashita. Begitu ya. Tuh, nah contoh berikutnya nih. Ada kalimat saudara Yuki tadi pagi bangun jam 5 AM. Nah, ada AM lagi nih ya. Gitu. Nah, di sini kata AM-nya juga nggak ku tulis ya. Gitu. Jadi bebas ya minasang ya, mau pakai gogo atau gozennya itu mau dipakai atau enggak bebas ya. Tapi kalau di sini kan kata kerjanya udah jelas ya. Kalau tidur itu kan nggak mungkin pagi gitu kan, nggak mungkin. Harusnya malam gitu kan. Nah, terus bangun juga nggak mungkin malamnya pas bangun gitu kan, nggak mungkin. Jadi kan pagi pasti gitu ya. Jadi nggak disebutin gogo atau gocennya juga nggak apa-apa gitu ya. Opsional aja minasang ya. Gitu. Nah, di sini sama kayak kalimat di atasnya ada dua waktu, tadi pagi dan jam 5 gitu kan. Nah, cara ngartinya sama aja. Jadi topiknya dulu saudara Yuki, jadi Yuki sang wa. Nah, terus waktunya. Waktu pertamanya tadi pagi itu kesa bahasa Jepangnya. Waktu keduanya jam 5 yaitu goji. Nah, karena ada jam 5 waktu spesifik ya dan ada kegiatan yang dijelaskan ini, maka setelah gojinya ini dikasih partikel ni gitu ya. Yuki sang wa kesa goji ni ya. Terus setelah itu baru ditambahkan kegiatannya. Bangun ya okimashita. Nah, di sini lampau lagi ya karena di sini kan menyebutkan tadi pagi ya, berarti kegiatannya telah terjadi gitu di tadi pagi itu gitu ya. Jadi masnya ganti mashita, jadi okimas jadi okimashita gitu ya. Oke, jadi ini untuk penjelasan bab 4 ya minasang ya. Jadi kalau belum paham silakan diulangi lagi, silakan diulas lagi. Kalau sudah paham ya silakan dilanjutkan untuk menghafal kosakata bab 5 gitu ya. Oke, untuk video penjelasan bab 4 kali ini ya mungkin sampai sini dulu ya. Arigatou gozaimasu telah menonton video penjelasan kali ini. Ya, semoga membantu dan semangat terus ya minasang belajarnya. Ja mata sugi no video de onegai shimasu. Ja ne minasang.